Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, sekali lagi Shalom. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita kembali pada pembacaan firman Tuhan. Ya, baik kita yang ada di gereja, bahkan juga yang mengikuti secara online atau live streaming di rumah-rumah. Ya, kita telah baca bersama dari Amsal pasal 11 ayat 23 sampai 31 ya, yang telah diberikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua. Pembacaan yang sama ya, kita lihat kitab Amsal. Kitab Amsal ini berisi tentang nasihat ya. Kalau kita baca kitab Amsal ini berisi tentang nasihat, tentang didikan, ajaran yang menuntun kita umat untuk bagaimana kita hidup dengan penuh hikmat. Bisa ya Bapak Ibu bisa pahami bahwa kitab Amsal itu berisi tentang nasihat, tentang didikan dan ajaran yang menuntun bagaimana kehidupan kita umat supaya kita hidup dengan penuh hikmat. Dan tentunya hikmat yang berasal dari Allah, hikmat yang berasal dari Tuhan itu akan memampukan kita manusia untuk kita dapat membedakan. Kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, sekali lagi bahwa dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, kita dapat memampukan kita untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Begitu juga dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, kita juga manusia dituntun untuk berjalan dan melakukan segala sesuatu dalam dunia ini dengan segala yang baik, dengan baik. Ya, Amsal 11 ayat 23 sampai 31 yang telah kita baca bersama tadi merupakan bagian yang turut menceritakan tentang perilaku hidup manusia di muka bumi ini. Ya, manusia yang hidup di dalam dunia ini memiliki dua tipe perilaku dan sifat, yaitu yang pertama orang benar dan yang kedua orang fasik. Ya, yang pertama orang benar, kemudian yang kedua orang fasik. Ya, kita lihat orang benar. Apa itu orang benar? Ya, orang benar adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bisa ya Bapak Ibu bisa pahami ada dua tipe atau dua sifat manusia atau dua perilaku manusia, yaitu orang benar dan orang fasik. Ya, orang benar adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia tunduk, dia taat, dan dia takut kepada Tuhan. Itu orang benar. Ya, mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mereka taat, mereka tunduk dan takut kepada Tuhan. Jadi tata perilaku kehidupannya tiap-tiap hari itu bergantung pada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, jadi tata perilaku kehidupannya tiap-tiap hari itu berpegang pada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan. Sehingga mereka selalu menginginkan akan menghadirkan atau hadir hal-hal yang baik dan benar yang nampak dalam perilaku kehidupan manusia. Ya, diantaranya ada perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan, yaitu seperti mereka hidup berbagi dengan orang lain, mereka suka memberi, mereka hidup baik dan membuat orang lain dan sesamanya selalu mereka kenang atau ingat akan perilaku hidup baik mereka. Kemudian mereka hidup bijaksana, yaitu orang benar. Ya, dan orang fasik, ya, orang fasik adalah orang yang mengabaikan ketetapan Tuhan, yang berjalan dan melakukan segala sesuatu berdasarkan kemauannya sendiri, dan karenanya mereka melakukan berbagai-bagai tindakan dan perbuatan jahat yang dilakukan dan diungkapkan dalam firman ini, yaitu mereka kikir. Ya, mereka kikir atau tamak, kemudian jahat, mereka cinta harta atau kekayaan, dan pengacau.
Ya, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan ayat per ayat dari bagian firman Tuhan. Mari kita baca ayat 23. Ya, jemaat perhatikan ayat 23, mari kita baca bersama-sama. Dikatakan, keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ya, Bapak Ibu perhatikan ayat 23, orang benar dikatakan keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Ya, kita garis bawahi kata keinginan. Ya, keinginan orang benar. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia. Bisa ya Bapak Ibu bisa pahami keinginan. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia. Kemudian harapan orang fasik mendatangkan murka. Ya, jadi keinginan orang benar itu pasti sama dengan keinginan Tuhan. Betul atau tidak? Benar ya? Ya, jadi keinginan orang benar itu pasti sama dengan keinginan Tuhan, karena keinginannya itu menurut maksud Tuhan. Sehingga itu akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, jadi keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Tetapi harapan orang fasik mendatangkan murka. Ya, harapan. Jadi harapannya atau keinginannya itu mendatangkan murka. Jadi keinginan orang fasik atau harapan mereka itu pasti tidak sama dengan keinginan Tuhan. Betul ya? Ya, pasti tidak sama dengan keinginan Tuhan, harapan mereka, karena mereka berjalan menurut kemauannya sendiri. Ya, jadi keinginannya, harapannya mereka berjalan menurut kemauannya sendiri, keinginannya sendiri, sehingga harapan orang fasik itu mendatangkan murka. Ya, ini contoh kalau kita ingin beli motor, contoh ya, kalau kita ingin beli motor, kalau keinginan orang benar, kalau dia mau beli motor, dia pasti akan beli dengan cara yang baik. Benar ya? Ya, dia akan bekerja, dia akan kerja, cari uang, dan uang itu dia pakai untuk beli motor. Ya, jadi dia gunakan dengan cara yang baik. Ya, cara yang baik, dan itu mendatangkan bahagia dalam hidupnya. Tetapi orang fasik, ya, kalau dia ingin motor, tapi dia pakai dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang jahat, yaitu dengan mencuri. Contoh, kalau dia curi motor, itu akan mendatangkan apa? Murka toh? Ya. Jadi harapan orang fasik mendatangkan murka. Ya, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, harapannya pasti sesuatu yang tidak baik dan pasti akan mendatangkan murka Tuhan. Ya, murka Tuhan. Jadi bagian ini mengajarkan kita, yaitu orang benar, ya kalau kita menginginkan sesuatu kita harus lakukan dengan cara yang baik. Jadi orang yang benar dia pasti melakukan dengan cara yang baik kalau dia menginginkan sesuatu. Tapi kalau orang fasik dia menginginkan sesuatu, yaitu dia melakukan dengan cara yang jahat, dan itu mendatangkan murka Tuhan. Ya, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, mari kita baca bersama-sama ayat 24. Ayat 24, mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu perhatikan di Alkitab. Kita baca 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya. Bagian yang kedua ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ya. Tapi ada yang menghemat. Ya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, Bapak Ibu perhatikan, ya, orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, itu artinya orang yang suka memberi. Bisa ya Bapak Ibu bisa pahami menyebar harta. Orang yang suka memberi, orang yang suka memberi tapi dia memberi dengan penuh sukacita. Ya, orang yang suka memberi, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Jadi mereka hidup berbagi dengan orang lain. Ya,
Mereka hidup berbagi dengan orang lain. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Jadi dia suka memberi, dia suka berbagi, dia suka berbagi dengan orang lain sehingga dia bertambah. Bisa ya, ini prinsip firman, sehingga dia bertambah kaya. Jadi dia berani. Bisa ya Bapak Ibu bisa pahami, dia berani untuk memberi. Bahkan dia berani, ketika dia berani untuk memberi, dia percaya bahwa dia tidak berkekurangan, malah bertambah. Ya. Ibu Pendeta percaya pasti Bapak Ibu Saudara pernah alami ya. Amin ya. Pasti pernah alami ketika kita beri, kenapa kita kok semakin bertambah. Karena kita pakai prinsip firman. Ya, ketika kita memberi, kita semakin bertambah. Ya, karena dia berani, karena dia berpegang pada firman, dia yakin dan percaya bahwa ketika saya memberi, ketika saya berbagi dengan orang lain, pasti saya diberkati Tuhan. Ya, sehingga dia akan merasa heran, ya. Dia merasa heran, loh, kok saya kasih, kok saya bertambah. Ya. Ya, kemudian ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, ini juga lucu ya. Ada yang hemat sampai tapi dia kekurangan. Dia rasa kurang padahal ada. Ada pada dia. Tetapi dia rasa kurang. Itu aneh ya. Padahal dibilang kalau hemat itu kan baik. Ya, hemat itu juga baik ya, bukan berarti kita menghambur-hamburkan ya, tetapi hemat itu berarti kita memanage ya, atau kita mengatur ya keuangan kita dengan baik. Ya, kita mengatur. Tetapi ini ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, ada yang hemat luar biasa tapi kekurangan. Itu artinya bahwa dia kikir, rakus, tamak ya, kikir atau pelit begitu ya. Ya, dia pelit, dia kikir, dia tidak suka memberi, dia takut untuk memberi. Ya, dia takut untuk memberi karena kalau dia beri nanti dia kurang, padahal dia ada. Dia takut ya, karena dia kalau dia beri nanti dia kurang. Ya, bisa ya Bapak Ibu bisa pahami. Jadi ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sikap hidup yang kikir atau tamak, ya sikap hidup yang kikir atau tamak itu membuat orang terikat pada harta. Bisa ya Bapak Ibu bisa pahami. Jadi sikap hidup yang kikir atau tamak itu membuat orang terikat dengan harta atau uang yang dimilikinya. Ya, karena tujuan hidup mereka itu kesenangan. Tujuan hidup mereka itu kesenangan. Jadi setiap hari mereka kerja untuk cari uang, cari harta, sehingga kalau uang harta sudah banyak, tujuan hidup mereka yaitu senang. Dengan banyak harta, dengan banyak uang, mereka akan bahagia, akan senang. Itu tujuan hidup mereka. Sehingga setiap hari kerja, cari uang, cari harta. Karena tujuan hidupnya itu. Kalau uang harta sudah banyak, senang, bahagia. Ya, itu tujuan hidup mereka. Sehingga sikap hidup yang kikir atau tamak membuat mereka terikat pada harta atau uang yang mereka miliki. Sehingga mereka akan susah hati, mereka akan sedih, mereka akan susah hati ketika atau kalau mengeluarkan uang untuk orang lain. Ya, mereka akan susah hati kalau mengeluarkan uang untuk orang lain, misalnya dalam hal keperluan sosial, kemasyarakatan atau untuk kepentingan pelayanan. Ya. Semacam mereka berpikir bahwa itu tidak ada manfaat. Ya, semacam tidak ada manfaat atau mereka merasa rugi ketika memberi untuk keperluan sosial kemasyarakatan atau untuk kepentingan pelayanan. Bagi mereka itu rugi karena mereka tidak akan menghasilkan apa-apa, karena tidak ada apa-apa yang akan mereka dapat ketika mereka memberi. Jadi mereka ini adalah mereka yang suka menerima tetapi tidak mau memberi, hanya suka terima-terima saja tetapi tidak memberi. Padahal firman Tuhan bilang adalah lebih
berbahagia memberi daripada menerima. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ya kita ingat janda di Sarfat ya, kalau kita baca dalam firman Tuhan, ya ketika sungai Kerit itu kering, ya ketika sungai Kerit itu kering, Allah perintahkan Elia untuk pergi ke janda di Sarfat, dan ketika Elia sampai di sana, dia bertemu dengan seorang janda di Sarfat dan dia minta minum dan makan sama janda ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh janda ini? Janda ini bilang bahwa dia tidak ada roti. Dia tidak ada roti, kemudian kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Jadi dia bilang bahwa sekarang saya sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, beberapa kayu, saya akan pulang, saya akan kelola makanan itu dan saya akan makan untuk saya dan anak saya. Setelah kami makan, kami akan mati karena sudah tidak ada persediaan lagi. Ya. Jadi cerita ini menceritakan Nabi Elia pergi kepada seorang janda di Sarfat untuk minta makan dan minum. Tapi janda itu bilang bahwa dia hanya punya segenggam tepung di tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang dia ada pergi cari kayu, kemudian dia pulang, dia akan kelola itu untuk makanan untuk dia dan anaknya. Setelah mereka makan, mereka akan mati karena sudah tidak ada persediaan lagi. Ya, tetapi apa yang dikatakan oleh Elia? Elia katakan kepada janda ini, jangan takut, pulang dan buat seperti yang saya katakan kepadamu. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Ya. Nabi bilang, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti, bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya, jadi Nabi ini bilang, jangan takut, kau pergi, kau buat seperti apa yang saya perintahkan. Kau buat untuk saya lebih dahulu. Ya, itu Bapak Ibu garis bawah ya. Ya, jadi Nabi Elia bilang buat lebih dahulu bagiku. Ya, Tuhan bilang buat dahulu untuk saya. Setelah itu baru kau buat untuk kau dengan kau punya anak makan. Ya. Kemudian janda itu buat seperti yang dikatakan oleh Elia. Apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat? Mereka tidak berkekurangan. Ada berkat, ada makanan yang Tuhan siapkan. Jadi tepung di dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak di dalam buli-buli itu pun tidak berkurang. Ini berkat ya, mujizat yang Tuhan berikan. Di apa pelajaran firman Tuhan ini atau cerita ini bagi kita? Jadi ini ada prinsip firman Tuhan, beri dulu untuk Tuhan. Bisa ya Bapak Ibu bisa pahami ya? Beri dulu untuk Tuhan, kasih dulu untuk hamba Tuhan, maka engkau akan diberkati. Seperti yang terjadi pada janda di Sarfat. Ya, misalnya contoh perpuluhan. Jadi kita memberi, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa orang yang memberi itu yang kaya-kaya saja. Tidak. Tetapi kita memberi dari kelebihan dan juga kekurangan kita. Tuhan tidak suruh Nabi ini pergi ke orang kaya toh. Tuhan suruh dia pergi ke seorang janda. Janda yang kekurangan. Tetapi Tuhan bilang, kau buat dulu untuk saya. Buat dulu untuk saya. Itu artinya bahwa dia mau terapkan firman bahwa utamakan Tuhan. Tuhan yang utama dulu. Baru kau buat untuk kau dengan kopu anak. Tapi apa yang terjadi? Berkat melimpah. Mereka tidak berkekurangan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, jadi kita memberi dari kelebihan dan juga memberi dari kekurangan. Ya, misalnya perpuluhan ya, ketika kita hanya jualan-jualan pinang saja, jualan pinang misalnya satu hari kita dapat 100.000, contoh 100.000 kita sisihkan 10.000 untuk Tuhan. Terus misalnya kita pu gaji 2 juta satu bulan, kita sisihkan 200.000 untuk Tuhan. Kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kita utamakan Tuhan.
Bisa ya Bapak Ibu bisa pahami. Ibu pendeta ingat dulu Ibu pendeta masih pemuda, ya masih pemuda. Kalau kita buat basar, itu kita utamakan pendeta, kita utamakan hamba Tuhan. Jadi kita buat basar, terus kita kasih ke hamba Tuhan, kasih ke pendeta dulu sebelum kita jual. Itu Ibu pendeta ingat ya, dulu waktu masih pemuda, waktu kita bikin basar-basar begitu, jadi kita terjual dulu, kita sisihkan, kita kasih pendeta punya dulu, hamba Tuhan punya dulu, tapi kita tidak suruh dia bayar. Iya sekarang beda ya, iya kadang memang Ibu pendeta pikir aduh lucu juga ya, tapi bukan ini ya, bukan entah pendeta itu dia punya kurang lebih ya, kita tidak usah lihat dari itu, bisa ya, tapi sekarang tidak, tong kasih pendeta bayar. Iya itu contoh, iya itu Ibu pendeta ingat dulu waktu Ibu pendeta masih ya pemuda. Nah, kalau kita mau bikin basar, kita kasih yang utama pendeta dulu, kita kasih pendeta punya, hamba Tuhan punya, artinya kita punya prinsip utamakan Tuhan, ya utamakan Tuhan punya, baru kita jual, ya begitu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita kembali pada ayat yang ke-25. Mari kita baca sama-sama ayat 25 dari firman Tuhan, ayat 25. Mari kita baca. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini janji Tuhan. Amin ya. Iya, ini janji Tuhan. Jadi siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, ini janji Tuhan. Ya, ketika kita memberi, ya kita akan diberkati. Ya, tetapi kita memberi dengan penuh sukacita. Ya, kita memberi dengan sukacita, dengan rela, jangan dengan sedih hati atau paksa. Tapi kita beri dengan sukacita dengan apa yang ada pada kita, dari kelebihan dan juga dari kekurangan kita. Kita beri dengan penuh sukacita. Ya, dengan kita berpegang pada prinsip apa yang dilakukan dengan tangan kanan tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Ya. Kemudian kita memberi juga bukan untuk selamat, ya, untuk kita mencari keselamatan, tapi kita memberi sebagai tanda kita melakukan kehendak Tuhan atau amanat Tuhan atau hukum Tuhan, dan juga sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ya, kita lihat ayat 26. Ayat 26 kita baca sama-sama. Mari Bapak Ibu baca. Ya, lihat di Alkitab kita baca. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat Tuhan turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Ya, jelas ya firman Tuhan. Jadi siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat Tuhan turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Jadi bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tidak menahan berkat Tuhan. Bisa ya, Bapak Ibu bisa pahami, bagian ini menjelaskan kepada kita untuk tidak menahan. Karena siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Dan tetapi berkat Tuhan turun di atas kepala orang yang menjual. Bisa ya Bapak Ibu bisa pahami, jadi kita diajarkan untuk tidak menahan berkat, ya, tidak menahan berkat Tuhan. Ya, kalau orang yang tahan berkat itu dia dikutuki orang, dikutuki orang itu dia dibicara. Orang bicara dia sampai iyo toh. Kalau kita terakasih loh, yo tunggu Yo kita bicara dia atau mungkin maki dia, ya sumpah lagi yo neko mati baru ko mati dengan ko harta. Ini contoh. Iya, jadi siapa tahan gandum dia dikutuki orang. Iya, kalau siapa tahan berkat, ya nanti orang kutuk dia. Bisa ya? Ya, siapa menahan gandum ia dikutuki orang, tapi berkat Tuhan turun di atas kepala orang.
yang menjual gandum. Jadi bagian firman Tuhan mengajar kita untuk kita tidak menahan berkat Tuhan. Iya. Bagian yang ke-27 ayat 27, mari kita baca bersama-sama. Ayat 27, 1, 2, 3. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Ya, bagian firman Tuhan ini juga jelas. Jadi siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi ya siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Ya, siapa mengejar kebaikan, ya kejar kebaikan. Ya, kejar kebaikan, mengejar kebaikan berarti kita berusaha untuk dikenan orang. Jadi ketika orang mengejar kebaikan, melakukan hal yang baik, ya, dia akan dikenan orang. Jadi siapa melakukan hal yang baik, ya, hidup baik, ya, dia akan membuat orang lain dan sesamanya selalu ingat, selalu kenang akan perilaku hidupnya yang baik atau jasa baiknya. Bisa ya, Bapak Ibu bisa pahami? Bisa ya? Jadi siapa yang mengejar kebaikan? Siapa yang mengejar kebaikan, dia berusaha untuk dikenan orang. Itu berarti bahwa siapa yang melakukan hal yang baik, dia hidup baik, dia akan membuat orang lain dan sesamanya selalu mengenang, selalu ingat akan jasa baiknya atau perilaku hidupnya yang baik. Jadi orang baik itu selalu dikenang. Ya, tetapi siapa mengejar kejahatan, dia akan ditimpa apa, Bapak Ibu? Dia akan ditimpa kejahatan. Jadi kita mau pilih yang mana? Mau kejar kebaikan kah, kejar kejahatan? Ya, mengejar kebaikan. Karena siapa mengejar kebaikan, ya, siapa mengejar kebaikan akan ditimpa kejahatan. Jadi siapa melakukan hal yang jahat, hidup jahat, orang tidak akan mengenangnya, ya. Ketika kita melakukan hal yang jahat, kita pun akan ditimpa dengan kejahatan itu juga. Ya, itu bagian yang ayat 27 yang sudah kita pelajari, mengejar kebaikan. Jadi orang benar dia akan mengejar kebaikan, tetapi orang fasik dia mengejar kejahatan. Ya, kita lihat di ayat yang ke-28. Ya, mari kita lihat ayat 28. Kita baca bersama-sama ayat 28. Ayat 28, mari kita baca 1, 2, 3. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Ya, jadi siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Jadi siapa yang mempercayakan dirinya kepada kekayaannya, harta, uang, dia akan jatuh. Ini jelas ya firman Tuhan. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak boleh, bukan berarti kita tidak boleh kaya. Kita tidak boleh kaya, kita tidak boleh punya banyak uang, boleh. Tetapi jangan hidup kita tergantung pada kekayaan itu. Bisa ya, Bapak Ibu bisa pahami. Jadi kita boleh kaya, boleh banyak uang, tetapi jangan hidup kita itu tergantung pada kekayaan itu. Ya, karena siapa mempercayakan diri kepada kekayaan itu akan jatuh. Karena kita mati, kita terbawa harta kekayaan toh. Bisa orang bisa bawa, ya isi di peti kah, tapi nanti di kuburan orang mati itu terbawa, tapi orang hidup yang nanti ambil. Ya, jadi siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaan, dia akan jatuh. Jadi kita bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak boleh punya banyak uang, harta, tetapi jangan hidup kita itu bergantung pada kekayaan. Sebab firman Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Ya, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Jadi harta, uang, kekayaan yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Ya, kita pegang prinsip ini bahwa apa yang kita miliki, harta, kekayaan, uang, jabatan dan segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Ya, itu adalah milik Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita.
Ya, karena itu sebagai penghargaan kita terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita pergunakan itu dengan baik, secara baik dan benar. Bukan tamak ya, bukan rakus, bukan ego. Ya, dan kita melupakan Tuhan sebagai sumber utama dari pemberi berkat itu. Jadi kita hanya mau berkat-berkatnya saja, tetapi kita lupa sumber berkat itu. Kita hanya mau cari berkatnya saja, tetapi kita lupa pemberi sumber berkat itu. Ini biasa terjadi ya. Yuk, kita lupa dengan sumber berkat itu. Kita hanya mencari berkat-berkat saja, jadi orang pergi jualan, orang pergi kerja, mencari, sampai lupa Tuhan. Hari Minggu pun, bahkan hari ibadah pun, dia pergi mencari. Dia pergi kerja. Ya. Dia pergi jualan untuk mencari berkat itu, tetapi dia lupa kepada sumber pemberi berkat itu. Sebagaimana Tuhan memberkati kita, Tuhan mengajarkan kita pun untuk memberkati orang lain. Iya. Tetapi orang benar dia akan tumbuh seperti daun muda. Artinya dia mempercayakan diri pada Tuhan, dia akan tumbuh seperti daun muda, yaitu dia tahu bahwa berkat-berkat itu bersumber dari Tuhan, sehingga dia pergunakan itu dengan baik dan benar. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita baca di firman Tuhan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, kalau Bapak Ibu baca dalam firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ibu Pendeta ulangi ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ya, jadi hidup kita bukan tergantung pada kekayaan, tetapi hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya, dia akan jatuh. Ya, sebab hidup kita bukan bergantung kepada kekayaan, tetapi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya itu bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Iya, bisa ya Bapak Ibu bisa pahami. Jadi kehidupan kita bukan bergantung pada harta, kekayaan, uang, jabatan yang kita miliki. Ya, karena semuanya pasti akan habis ya, punah. Ya. Ya, kita mati kita tidak bawa. Ya. Dan itu bukan utamanya sumber kebahagiaan, ya. Banyak orang punya harta, kekayaan, tapi dia tidak bahagia. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya, dia akan jatuh. Karena kehidupan kita bukan bergantung kepada kekayaan, tapi hidup kita bergantung kepada Tuhan. Karena harta, kekayaan itu semua akan ngengat dan karat. Ya, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk mari carilah kekayaan sorgawi. Ada amin? Ada amin? Ya, jadi bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak boleh punya uang, ya, tidak. Tapi jangan hidup kita bergantung pada harta dan kekayaan yang kita miliki, tapi hidup kita bergantung kepada Tuhan. Biarlah kita kaya di hadapan Tuhan, ya. Kita kaya di hadapan Tuhan, kita mencari kekayaan sorgawi, carilah kaya di hadapan Tuhan, ya, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, itu kekayaan yang tidak pernah pudar. Kekayaan yang tidak pernah habis-habisnya. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ada orang yang kaya, dia lebih, ya, dia lebih tetapi dia ada di dalam Tuhan, itu mantap. Ya, dia lebih tapi dia ada di dalam Tuhan, mantap. Tapi ini sudah kurang, terada di dalam Tuhan lagi, aduh rugi sekali. Tapi kalau dia kurang tapi dia ada dalam Tuhan, dia percaya pasti Tuhan akan memberkatinya. Dengan tetap berpegang pada prinsip firman Tuhan, pasti Tuhan berkati.
Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada cerita kalau kita baca di firman Tuhan, ada seorang kaya. Orang kaya ini dia punya tanah berlimpah-limpah, dia punya hasil tanah berlimpah-limpah. Kemudian dia tanya dalam depo hati, apa yang harus saya buat? Dia tanya, apa yang harus saya buat dengan saya punya hasil tanah yang berlimpah-limpah ini? Dia bilang sama depo diri sendiri, karena dia bilang dia sudah tidak punya tempat lagi. Dia sudah tidak punya tempat lagi untuk simpan dia punya hasil tanah yang banyak. Dia bilang karena dia punya tempat itu sudah tercukup. Dia tempat sudah tercukup lagi karena dia hasil tuh banyak apa dia hasil banyak. Jadi tempat yang dia punya itu sudah cukup. Jadi dia bilang sama dia diri, aduh ini saya mau bikin bagaimana ya? Sudah akhirnya dia bilang sama dia diri, dia bilang sudah kasih tambah besar sudah. Saya kasih tambah besar saya tempat penyimpanan saya punya hasil-hasil itu, karena yang ada nih sempit, kecil, tercukup. Jadi saya kasih besar dia. Jadi dia bikin tambah besar. Dia bikin dia tempat penyimpanan tambah besar lagi. Dia bikin tambah besar, sudah akhirnya disimpan semua dia punya hasil-hasil tanah itu. Disimpan semua, terus dia bilang sama dia punya diri, jiwa. Dia bilang sama jiwanya, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Dia bilang sama dia jiwa, dia diri, beristirahatlah dan bersenang-senanglah, makanlah dan minumlah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara jemaat? Pada malam itu juga jiwanya diambil oleh Tuhan. Dia mati. Ya, kalau dia mati, terus dia harta untuk apa? Yang dia timbun banyak-banyak itu. Ya, itulah orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh. Iya, dia pikir dia punya hidup jadi dia atur Tuhan. Padahal Tuhan yang atur dia hidup. Karena dia pikir dia uang sebanyak, harta sebanyak, berlimpah-limpah. Jadi dia pikir dia ngatur Tuhan. Padahal Tuhan yang atur dia. Tuhan yang atur dia hidup. Tuhan ambil dia malam itu juga dan dia mati. Itulah orang kaya yang bodoh. Ya, karena ya dia sudah kumpul banyak, tetapi dia tidak nikmati. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lanjut pada ayat 29. Ya, tinggal 2 ayat lagi ya. Ayat 29, mari kita baca bersama-sama. Ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Ya, ini firman Tuhan juga jelas ya, Bapak Ibu. Jadi siapa yang mengacaukan rumah tangganya, itu dia akan menangkap angin. Ya, jadi ini diingatkan bagi kita. Jadi siapa yang mengacaukan rumah tangga, jadi entah itu bapak, entah itu mama, anak. Jadi siapa yang mengacaukan rumah tangga itu akan tangkap angin. Coba tangkap angin. Coba Bapak Ibu tangkap angin. Bisa? Bisa tangkap angin? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Kosong toh, hampa, sia-sia. Tidak ada yang dapat. Ya. Jadi kalau siapa yang mengacaukan rumah tangganya, dia akan menangkap angin. Jadi tidak ada berkat, ya. Dia tidak dapat berkat, percuma, dia kosong, tidak dapat apa-apa, tidak ada hasil, dia susah, dia rugi, tidak ada untung. Ya, itu orang yang kacaukan rumah tangga. Ya, makanya rumah tangga harus dijaga. Bisa ya? Ya, rumah tangga harus dijaga supaya tetap harmonis. Ya, antara suami istri, anak-anak saling mengasihi, menghormati. Ya, Bapak Ibu, ya kita harus menjaga rumah tangga. Jadi siapa yang mengacaukan rumah tangganya, dia akan menangkap angin. Iya, akan sia-sia, hampa, tidak ada kebahagiaan, ya, hanya kesusahan dan kekacauan, ya. Iya, misalnya bapak, ya, sudah nikah,
Toh supu istri satu, dicari lagi istri yang lain. Itu namanya apa? Pengacau toh? Iya, itu namanya dikacaukan keluarga. Dia bukan bikin keluarga baik, bukan dia sayang mama, toh? Dia sayang anak-anak. Iya, dia kasih makan istri dengan anak-anak, toh? Tapi dia bikin kacau. Itu namanya pengacau rumah tangga, ya. Jadi jangan kita jadi pengacau rumah tangga, ya. Iya, jadi kalau sudah nikah, istri satu, itu sudah sayang dia, ya. Begitu juga dengan mama, bukan bapak-bapak saja, mama-mama juga, iya, ya. Jadi mama juga kalau sudah bapak, jangan cari bapak-bapak lain, gitu. Bisa ya? Itu namanya pengacau, ya, pengacau. Jadi firman Tuhan jelas, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Itu sia-sia saja, tidak ada untung, ya, tidak ada kebahagiaan, ya, tidak ada hasil apa-apa, rugi. Bisa ya, Bapak Ibu bisa paham ya, iya. Atau selingkuh, begitu ya, atau bersinah, begitu. Iya, baik bapak dan juga mama. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak juga jangan bikin kacau rumah tangga, ya toh. Jadi anak-anak yang hormati orang tua, ya. Jadi ada rasa hormat pada orang tua, tidak melawan orang tua. Jadi sudah tahu aturan-aturan, ya. Jadi kalau jadi anak menghormati orang tua, ya. Sekolah dengan baik, belajar dengan baik, ya, menuntut ilmu dengan baik, jangan melawan orang tua, ya. Kemudian jangan miras, ya. Ya, miras, terus pakai narkoba, ganja, seks bebas dan lain sebagainya. Ya, mengacaukan rumah tangga. Ya, minum mabuk, datang ke rumah, kasih hancur rumah. Barang-barang mama punya, bapak punya, hancur semua. Itu namanya apa? Pengacau toh? Nanti mama dan bapak bilang, "Kau yang beli kah? Kau tidak beli, baru kau datang cuma hancur, kasih hancur saja." Iya, itu namanya pengacau. Iya, baik bapak, mama, anak-anak, ya. Iya, mari kita hidup dengan harmonis, ya. Dengan harmonis, ya, kita hidup dengan aturan yang ada, saling mengasihi, ya, saling mengasihi. Jadi, ya, jangan kita ikut yang salah, ya. Kalau bagian firman Tuhan tadi mengatakan orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak, itu artinya ikut yang salah, maka jadi budak orang bodoh atau orang fasik. Ya, ikut yang salah. Jadi jangan ikut yang salah. Misalnya di dalam aturan gereja mengatakan bahwa ya, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu berarti bahwa tidak ada kata perceraian. Ya, tidak ada kata perceraian, tidak ada nikah ulang. Ya, tetapi ya kadang ya kita mau ngotot begitu ya, mau untuk cerai, mau untuk nikah ulang. Ya itu berarti kalau kita ikut itu berarti kita ikut salah. Itu berarti kita menjadi budak orang bodoh atau fasik. Bisa ya Bapak Ibu bisa pahami? Ya, jadi kita harus menjadi orang bodoh akan menjadi budak orang fasik. Itu berarti kita harus tidak boleh ikut yang salah. Kalau kita ikut yang salah maka kita jadi budak orang bodoh atau fasik. Bisa ya Bapak Ibu bisa pahami. Oke, yang terakhir ayat 30 dan 31 mari kita baca bersama-sama. Dikatakan ayat 30, hasil orang benar adalah pohon kehidupan dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Ya, jadi ada hasil dan juga ada balasan. Bisa ya Bapak Ibu bisa pahami, jadi ada hasil. Jadi hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Jadi siapa bijak, dia mengambil hati orang. Ya, jadi hasil orang benar adalah pohon kehidupan dan siapa bijak, dia mengambil hati orang. Jadi ada hasil yang akan kita terima, yaitu orang benar akan menerima hasil
Jadi hasil orang benar adalah pohon kehidupan, yaitu dia akan menerima berkat, baik berkat jasmani, bahkan juga berkat rohani. Berkat di dalam dunia ini, tetapi juga berkat kehidupan kekal bersama dengan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Itu pohon kehidupan. Jadi bukan hanya dalam dunia ini saja, tetapi juga ada berkat yang Tuhan kasih ketika Tuhan datang kembali. Jadi hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak, dia mengambil hati orang. Jadi siapa bijak, yaitu mereka yang mengikuti semua yang tadi telah disebutkan, yaitu tidak bikin salah, tidak buat orang susah, tidak buat jahat, suka memberi, tidak menahan berkat, ya, tidak mengacaukan rumah tangga, suka mengejar kebaikan. Itu dia mengambil hati orang. Bisa ya, Bapak Ibu bisa pahami? Jadi hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak, ia mengambil hati orang. Dan kalau orang benar menerima balasan dari atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Jadi ada sistem tabur tuai. Bisa ya? Jadi kalau kitong orang benar tabur baik, dia akan tuai baik. Kalau orang fasik tabur yang tidak baik, dia akan tuai juga tidak baik. Jadi ada balasan, ada sistem tabur tuai. Jadi apa yang kita tabur baik, apa yang kita lakukan baik, pasti kita akan tuai yang baik. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini memberikan kita didikan, ajaran, terus memberi kita nasihat untuk bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya supaya kita hidup dengan penuh hikmat dan kita melakukan segala sesuatu dengan segala yang baik. Oleh karena itu marilah kita memiliki perilaku hidup yang benar, hidup dengan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tunduk, kita taat, kita takut kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Dan kita tetap berpegang kepada perintah Tuhan dan ajaran-ajaran Tuhan dan ketetapan-ketetapannya. Mari kita hadirkanlah hal-hal yang baik dan nampakkanlah itu dalam perilaku hidup kita. Seperti kita mengingini sesuatu, kita ingini sesuatu itu dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak benar atau salah atau jahat. Mari kita suka memberi, jangan kita pelit atau kikir atau tamak, jangan kita menahan berkat, kita mengejar kebaikan, bukan mengejar kejahatan. Kita hidup kita jangan bergantung kepada kekayaan, tetapi kehidupan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan jangan kita menjadi pengacau rumah tangga. Karena semua ada akibat, ada hasil, dan juga ada balasan. Tentunya Ibu Pendeta percaya Bapak Ibu Saudara dan saya, ya kita tentunya semua mau yang baik, ya, betul ya? Ya, kita tidak mau yang tidak baik, ya. Kita juga semua tentunya mau berkat Tuhan, ya, kehidupan di dunia ini tetapi juga kehidupan kekal. Ya, oleh karena itu kesempatan yang Tuhan Yesus kasih buat Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kitong masih ada, kitong masih hidup, masih bergerak, bernafas, berkarya, mengabdi, melayani, mari kita melakukan semuanya itu dengan baik dan benar. Kita hidup sebagai orang benar, bukan orang fasik. Kita mengikuti jalan orang benar, bukan jalan orang fasik, ya. Jadi kalau ada yang salah, mari kita perbaiki, ya. Karena bagian firman Tuhan ini berisi nasihat, ajaran, ya. Kita dinasihati. Itu kenapa? Karena Tuhan Yesus sayang. Ya, Tuhan Yesus sayang Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia sayang supaya kita mendapat berkat, kelimpahan, sukacita yang Dia berikan. Karena apa yang kita miliki itu sementara, ya, semua pasti akan habis, lenyap. Tapi yang kekal kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Dan sumber kebahagiaan yang sejati itu Tuhan. Kalau kita punya segala-galanya tanpa Tuhan tidak ada arti. Ya, jadi Tuhan yang segala-galanya. Jadi bagian firman Tuhan ini memperbaiki Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita lihat perjalanan kehidupan kita, kalau ada yang salah, mari kita perbaiki. Ya, perbaiki supaya jadi benar, jadi baik, supaya kita bertumbuh dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan sambil menanti kedatangannya. Kita tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kalau yang sudah benar, kita pertahankan. Ya, yang salah kita perbaiki, yang jatuh mari bangun kembali, ya. Jangan terus ada dalam lumpur dosa, tapi bangun kembali karena Tuhan mengasihi.
Ya, kita lihat betapa besar cinta kasih Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia memberikan hidupnya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mati untuk kita, dia korbankan dirinya supaya kita selamat. Untuk keselamatan yang sudah Tuhan beri, jadi kita berbuat baik bukan untuk cari selamat, tetapi itu sebagai tanda syukur, membalas cinta kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah baik sama kita, kita pun harus mengucap syukur dengan perilaku kita yang berkenan, yang baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari firman Tuhan, mari kita baca Mazmur 1. Ya, kita baca Mazmur 1 sebagai penutup firman Tuhan. Mazmur pasal 1 kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 1 untuk menutup bagian firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, kita baca dan kita hayati, kita mengerti. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan memberkati dan menolong kita dengan firman-Nya. Amin.